Kata-katamu membunuh rasaku. Mencintaimu bak memeluk api dalam sekam, panas dan membakarku. Kemudian aku terasa mati. Di penghujung waktu, tak terasa waktu berlalu. Hidupku terbang, melayang dalam angan. Dan tibalah kini di penghujung waktu. Alam berbicara. Alam menegurku karena selama ini aku terbuai angan mencampakkan waktuku dan rasaku. Panas dan membakarku. Kemudian aku serasa mati. Kata-katamu membunuh rasaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di lelap tidurmu aku datang. Di edisi tengah malam. Apakah dia mencintaimu? Semoga tidurmu selalu dalam perlindungannya. Semoga mimpimu selalu dilukis dengan keindahan-keindahan dan kemudian esok hari kamu kembali terbangun melihat indahnya kanan kirimu dan kembali berjumpa dengan orang-orang yang kamu kasihi dan kamu cintai bersama kasih Allah. Amin. Di edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Request dari sahabat kita, ya. Apakah dia mencintaimu? Seseorang di sini ingin dibuatkan judul di edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu, dan ingin mengetahui jawabannya di sini. Semoga kalian juga ya berkenan ya untuk mempertanyakan di sini Gondes, apakah dia mencintaimu, dan kalian memang ada mungkin di bagian hati kalian yang paling dalam mempertanyakan tentang cintanya dia kepada kamu mungkin ya. Mari kita ulik di edisi tengah malam. Di sini ada 4 pilihan ya. Pilihan pertama diwakili warna biru, kotak warna biru, warna coklat dan warna kuning serta warna pink. 2 digit angka kembar 11. Ada triple angka 2, triple 2 ya. 2 dan 12 dan 21. Kalian bisa pilih mana yang klik di hati kalian ya. Pilih salah satu yang merasa memang menarik daripada pandangan kalian. Gunakan intuisi hati karena intuisi hati tidak akan pernah salah, dan fokuskan hati, pikiran, pandangan, serta bayangkan orang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa memohon agar diberikan jawaban yang terbaik buat kalian ya, agar energi kalian tertumpah di tebaran kartu nanti ya. Ini bersifat general reading. Energi ditarik dari berbagai macam energi, jadi bisa resonate bisa tidak, dan perlu aku tekankan bahwa di sini hanyalah fun reading, jadi jangan jadikan patokan untuk kehidupan sehari-hari, tapi jadikan motivasi, antipasi ataupun pembelajaran. Oke, silahkan dipilih. 3 menit saja. 3 menit 3 detik saja. Dimulai dari pilihan pertama ya. 11 11
11 di sini diartikan ya, kombinasi angka ini menunjukkan kecanduan yang harus kamu singkirkan sebelum masalah dan komplikasi dimulai. Masalah apa tuh? Percintaan, Des. Oke, percintaan, komplikasi percintaan, enak dong. Oke, kita shuffle ya. Kita lihat edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Kita shuffle ya. Tadi udah di shuffle, ini cuma untuk lebih. Ada Six of Cup. Kelihatan nggak? Aku nyalain ya. Oke. Six of Cup. Ada Six of Cup. Kemudian di sini ada Four of Wands. Loncat. Ada Death. Satu lagi. Oke. Ada satu lagi ya. Ada Nine of Wands. Dan ada the Suns. Oke. Kita kulik edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Ada berbagi kasih di sini. Ya, ada sebuah keluarga yang bahagia atau keinginan untuk berkeluarga yang bahagia. Dan di sini ada perubahan untuk keputusasaan dan adanya harapan. The Suns. Ada the Sun. Apakah kamu mencintai? Apakah dia mencintaimu? Dia berbagi kasih dengan yang lain. Mungkin karena dia memang sudah punya keluarga, ya, sudah punya keluarga sebelum kamu. Kemudian dia mengenalmu. Kemudian kalian intens dan kalian saling menyatakan saling sayang, ya. Tetapi saat ini dia udah mulai berubah menjadi keputusasaan. Karena apa? Karena ada the sun di sini. Ya. Ada the suns. Ada harapan atau kemampuan atau keinginan untuk menghasilkan sebuah materi di sini, ya. Karena ternyata selama bersama kamu dia itu berbagi kasih, berarti dia itu sebelum kamu itu memang sudah punya keluarga, dan di sini dia berbagi kasih dengan kamu. Dan sekarang sudah terjadi perubahan di perasaan dia, ya, putus asa, putus harapan untuk bersama kamu. Kenapa, Des? Ya karena dia akan lebih menyibukkan diri untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan materi untuk kehidupan keluarganya, gitu. Edisi tengah malam, apa dia mencintaimu? Ya. Tapi keluarga lebih penting, lebih dia utamakan. Maka dia sekarang mungkin akan berubah. Dari yang awalnya kemarin sama kamu intens, saling ini, akhirnya dia intens ya, kamu terus bilang sayang terus, bilang cinta terus, I love you terus. Tapi ternyata itu hanya harapan saja, karena dia sebetulnya udah punya tanggung jawab keluarga yang harus dia selesaikan.
Jadi dia harus putus asa dan meninggalkan kamu. Terus cinta yang kemarin gimana, Des? Ya itu cinta ilusi. Kalian masuk ke lingkaran atau ke area halu-halu. Bukan halu-halu kok, nyata kok, Des. Dia juga ngajak aku jalan-jalan, ngajak aku kemana, oh ya. Semoga itu betul adanya. Tapi untuk memiliki dia kamu nggak mampu, nggak bisa kan? Karena memang dia sekarang kembali berubah, cintanya itu berubah. Dia fokusnya itu udah berubah untuk di keluarga dia aja. Kemarin tuh cuma berbagi kasih sayang aja. Pernah nggak dia bilang cinta ke kamu? Ya kadang-kadang, Des, itu semua aja ya, buat menguatkan agar kalian tidak terpisah. Tetapi keadaan sekarang berbeda. Kamu harus menerima kenyataan. Ya, dia ternyata lebih mementingkan keluarganya, dan dia di sini lebih fokus ke mencari harapan dia untuk mendapatkan penghasilan ya berbentuk materi ya. Jadi ya sudahi saja. jangan disudahi ya, kita lihat perkembangannya aja nanti. Soalnya dia sendiri juga putus asa. Si dia atau ini bisa vice versa, ini bisa punya kamu energinya, bisa punya dia energinya, tapi di sini dia putus asa untuk harapan ke kamu ya, karena keluarganya ternyata lebih harus diutamakan gitu. Oke. Terus aku harus gimana, Des? Ya difikirkan ulang kembali, hubungan ini mau dibawa kemana ya kan? Kalau nggak ada tujuan ngapain? Kalau nggak ada tujuan yang pasti, kamu cuma buang-buang waktu, buang-buang energi, ya enggak? Sekarang cari aja yang pasti-pasti, yang ada di depan mata saja. Yang orang yang memang benar-benar sayang sama kamu pasti ada. Coba kamu duduk termenung, bayangkan siapa yang memang benar-benar mencintai kamu, yang benar-benar sayang sama kamu, yang selalu ada buat kamu, itulah yang harusnya kamu perjuangkan. Oke, file nomor 1 tidak ada klarifikasi. God bless you. Di tengah malam, apakah dia mencintaimu? Mari kita ulik ya. Di sini ada triple 2. 2 Chocolate. Nah, kotak ya. Enak nih. Coklat kan enak. Malam-malam, Des, jangan ketawa-ketawa kanan kiri nanti bangun. Ini kan edisi tengah malam. Sorry. Nggak sengaja. Sudah terbiasa ngobrol kenceng sama kalian. Ada 222. Diartikan sebagai nomor pengingat buat kamu bahwa para malaikat penjaga kamu atau energi kebaikan berpihak sama kamu. 222 diartikan bahwa apapun yang kamu akan usahakan, asal kamu berkeyakinan akan tercapai dan terjadi gitu ya. Oke, taruh di mana nih? Taruh di sini aja ya. Oke. Sekarang kita shuffle ya. Edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Oke. Kita shuffle kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Mau diberikan jawab. Ada Next of Pentacle, kebahagiaan. Ada King of Wands, sesuai dengan hatinya. Ada Three of Swords, tapi kenapa terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan atau patah hati. Banyak sekali, aku ambil satu saja atau dua ya, jangan berlebihan.
Nanti tidak bagus, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus sayang. Berikan 1 atau 2 kartu saja. Bismillah. The Hierophant, ada Judgment. Tetap aja dia 6, dia maunya 6 file 2 ya. Oke. Ada King of Cup. Oh gitu, memang minta 6 harus dibaca. Oke, terima kasih. Ada kebahagiaan di dalam hatinya karena hubungan ini sesuai. Tapi tiba-tiba kenapa dia sedih? Karena di sini ada The Hierophant, ya, tentang mencari suatu kebenaran, di mana yaitu penyelesaian akan terjadi di sini. Ini entah kamu entah dia yang punya ide untuk menyelesaikan masalah ini. Entah kamu yang bahagia dan di sono yang membuat suatu penyelesaian hubungan ini, atau kamu yang membuat penyelesaian di sini padahal di sono itu sangat bahagia dengan hubungan ini. Ada galau di sini, entah ini di mana yang memutuskan hubungan ini untuk selesai, padahal dia sangat bahagia dengan hubungan ini. Mungkin ini terjadi kesalahpahaman di antara kalian berdua, sehingga salah satu ini bisa dia bersedih untuk hubungan ini. Makanya kamu mending mengambil suatu keputusan saja untuk menyudahi hubungan ini, ya. Dan dia pun bahagia, tetapi dia terpaksa harus sedih karena kamu mengikrarkan kalau hubungan ini mau disudahin aja. Atau ada kata-kata yang membuat kalian ini merasa saling terluka satu sama lain dan membuat suatu keputusan untuk menjadikan penyelesaian daripada hubungan ini. Sama-sama galau kalian, entah yang di sana entah yang di sini yang galau. Tapi di sini ada kegalauan, ada kebahagiaan, ada yang benar-benar memang sesuai dengan hati hubungan ini, tetapi tiba-tiba sedih karena ada kebenaran bahwa seharusnya kalian memang harus menyudahi hubungan ini karena mungkin kesalahpahaman, mungkin ketidaknyamanan. Berjalan tapi sesungguhnya tidak nyaman, tapi tetap bertahan seperti itu. Dan ini di ujungnya ya, di ujung saatnya kalian bom waktu itu meledak, bahwa entah kamu entah dia itu merasa tidak nyaman dengan hubungan ini, dan entah kamu entah dia memutuskan hubungan ini dan terjadi sedih. Edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Kalian berdua saling mencintai, cuman kalian berdua tidak merasa nyaman, atau kalian punya ego masing-masing yang sangat tinggi, sehingga satu kalimat bisa membuat kehancuran hubungan kalian ini, gitu ya. Benar nggak? Kalau benar komen ya. Kalian berjalan sama dia, kamu cinta sama dia, dia pun cinta sama kamu, tetapi kayak semacam beda prinsip gitu. Tapi di sini awalnya tuh sesuai dengan prinsip, kalian berdua itu sama-sama bahagia. Cuman karena ada masalah nih di tengah-tengah ini ya. Ini kan ada burung hantu 2 kan, burung hantu 2. Nah, di tengahnya itu ada burung gagak. Burung gagak itu identik dengan firasat atau penghasut. Penghasut di sini bukan dari orang lain, tetapi mungkin karena salah paham, mungkin karena kalian saling cat dan saling tidak memahami apa yang dimaksud dari kalimat di situ. Nah, yang di sana merasa egonya tinggi, yang di sini merasa benar, terjadilah jreng di sini. Ada burung hantu 2 ya. Di tengahnya ada burung gagak, tapi dia berdiri di atas pedang gitu ya. Ya. Di sini terjadi terluka, terjadi sedih, dan terjadi merasa, entah kamu entah dia merasa tidak berguna di sini dan merasa terlalu berharap. Akhirnya terjadi salah paham. Yang di sana nggak ngerti apa yang kamu cat, atau kebalikannya kamu nggak ngerti yang dia maksud catnya itu apa,
saling memutuskan dengan sendirinya, akhirnya terjadi salah pahaman, dan memang hubungan ini sejatinya tidak nyaman, tidak seimbang gitu ya. Akhirnya salah satu di antara kalian, entah kamu entah dia, untuk menentukan hubungan itu atau membuat suatu penyelesaian atau judgment, mencap gitu. Dan terjadilah kalian berdua galau, entah di sana entah di sini ya, sama-sama galau. Tapi untuk bersatu kadang-kadang ingin, kadang-kadang tidak, karena memang hubungan ini kayak hubungan apa ya, main-main gitu ya. Yang satu nggak kasih kepastian, yang satu butuh kepastian, yang satu selalu salah paham dan egonya tinggi, yang satu sabar tapi kadang-kadang juga salah paham, seperti itu. Jadinya di sini tuh kayak apa ya? Ada penghasut di tengah-tengahnya yang membuat kalian ini, salah satu di antara kalian membuat suatu keputusan penyelesaian, judgment. Karena di sini ada burung dua nih ya di tengah-tengah ini yang membuat kalian bersedih. Ya, oke. Kalau kalian kurang paham, boleh ditonton berulang-ulang ya, jangan di skip kalau ada iklan, jeda iklan ya, biar energi kalian tidak terputus ya. Oke. Terima kasih ya. File nomor 2 tidak ada klarifikasinya. Jadi keputusan di kalian semua. Apakah dia mencintaimu? Kamu mencintainya, dia mencintaimu, kamu mencintai dia. Tapi tidak ada kenyamanan sama sekali. Kalaupun seminggu baik, nanti sehari itu, waktu yang sehari karena salah paham mungkin bisa menghancurkan waktu yang seminggu itu. Jadi kayak nggak nyaman gitu. Nah di situ, ya kan? Di situ, yang satu egonya tinggi, yang satu egonya tinggi, sama-sama keras ke kepala. Oke, file nomor 2 tidak ada klarifikasi. God bless you. Oke, masih di edisi tengah malam ya. Di sini, apakah dia mencintaimu? Ya, kembali kita lanjutkan untuk file yang ketiga, 12-12. Apa maknanya, Des? 12-12 di sini bermakna ya. Angka-angka ini menjanjikan hubungan yang harmonis, perkembangan peristiwa yang cepat, dan kejutan yang menyenangkan dari babak yang kedua. Oh, nanti akan terjadi ini buat yang sudah putus, sudah selesai, atau yang jeda, atau yang kemarin berantem, atau yang LDRan dan miskomunikasi. Ada babak kedua atau babak baru malah ya. Oke. Babak baru itu dengan orang yang baru. Kalau babak kedua itu dengan orang yang sama tapi menjadi lebih baik gitu. Oke, kita sambal sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Bismillah. Oke. Ada Four of Swords, ada The Hierophant, ada Knight of Pentacle, dan ada Nine of Swords. Oke. Edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? File ketiga. Oke, kita mulai ulik ya. Edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Ada Four of Swords, menenangkan diri. Sekarang saat ini ya, dia itu lagi menenangkan diri. Dia membutuhkan seorang bimbingan dari seseorang yang lebih mengerti tentang suatu hubungan ya. Ini ada The Hierophant, seorang suhu besar ya, dimana si dia ini lagi meminta bimbingannya tentang bagaimana cara untuk melanjutkan hubungan ini, karena mungkin ada sesuatu masalah di kalian ya, mungkin kendalanya restu orang tua, atau karena
keyakinan atau karena jarak kalian yang berjauhan. Dia bahagia bersama kamu dalam hubungan ini, tapi dia kadang putus asa karena adanya suatu kendala yang membuat hubungan ini stuck atau tidak bisa berjalan ke depan, atau bisa jadi malah harus putus di sini ya. Menenangkan diri dia. Ya, dia putus asa. Kelelahan dan sangat putus asa. Hatinya selalu diliputi rasa putus asa karena hubungan ini. Mungkin kalian memang memutuskan untuk selesai dalam hubungan ini, tapi dia itu tidak mau. Kalau tidak seperti ini skenarionya. Dia putus asa untuk menuju ke jenjang yang lebih serius karena kendala-kendala yang ada gitu ya, sehingga dia harus membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih mengerti tentang suatu hubungan, tentang keyakinan, tentang seorang suhu besar. Jadi kalau ditanya apakah dia mencintaimu, 50-50. Dia mencintaimu, tapi dia dulu dalam keadaan keputusasaan. Saat ini justru dia fokus lagi meminta bimbingan dengan orang yang lebih pintar atau lebih mengerti tentang hal-hal yang membuat hubungan ini tidak bisa menyatu gitu. Oke ya, bisa vice versa ini, bisa energi kamu, bisa energi dia. Oke, file nomor 3 tidak ada klarifikasi. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat, 21 pink box. 21 2 angka kembar ya. Angka 21 yang berulang menunjukkan pertemuan dengan seseorang yang akan menawarkan adanya hubungan pribadi dan serius. Mau dong. Akan datangnya seorang yang menawarkan hubungan serius. Hubungan apa tuh? Hubungan kan banyak, bisa hubungan pertemanan, hubungan bisnis yang serius, atau hubungan antara dua insan yang berbeda gitu, yang berlawanan, cowok cewek atau wanita pria gitu ya. Oke, kita ulik aja. Tapi kita kan bicara tentang hubungan ya, tentang cinta. Jadi ini adalah dikategorikan maknanya adalah untuk hubungan dua insan gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari apa? Kita ulik apa pesan dari kartu di sini, kartu tarot di sini ya. Apa yang akan disampaikan pesannya untuk apakah dia mencintai edisi tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebenarnya sebelum Gones mulai file ya, udah Gones shuffle. Ada strength ya, ada strength. Sang penakluk atau sang lembut atau sang yang maha power. Sang maha power mah Tuhan ya, Allah ya. Strength ya. Atau bisa diartikan penentuan ya. Adanya penentuan. Selain sang penakluk, selain kelembutan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku ambil semua ya. Ada King of Pentacle, ada The Wood, ada Knight of Pentacle,
Dan ada Nine of Swords, file yang keempat ya, butuh 5 kartu. Strength, penentuan ya. Di sini ada penentuan, ada King of Pentacle, ada kebahagiaan dan adanya perubahan. The Woods, ada The Wood di sini ya, yaitu menyatunya elemen kehidupan atau pemenuhan dalam mencapai suatu hasil ya, atau bisa disebut juga dengan putaran waktu atau bersyukur. Penentuan ya tentang suatu kebahagiaan ya, dan bersyukur di sini tentang atas kebahagiaan yang telah dicapai di sini ya. Tetapi dia perlu hati-hati, jangan sampai nanti akan putus asa apabila terjadi sesuatu di perjalanan hubungan ini gitu. Edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? Iya, dia sosok yang lembut. Ini bisa vice versa, bisa kamu energi ini, bisa energi kamu, bisa energi dia ya. Tolong bijaksana dalam menyikapi prediksi ini hanya bersifat prediksi, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari, dan tidak bertujuan untuk menjadikan ini suatu pedoman, bukan. Tetap kita harus yakin kepada Sang Maha Kuasa. Ini hanya clue, seperti kalian mempercayai matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Hanya suatu tanda. Kalau terbit matahari itu tandanya udah pagi menjelang siang, tetapi kalau matahari terbenam di ufuk barat itu artinya akan menjelang malam dan kemudian nanti menyongsong pagi. Seperti itulah ini media kartu tarot Gondes gunakan sebagai media prediksi, bukan untuk dipercaya tapi untuk mempelajari bahwa di dunia ini Allah mengirimkan suatu sinyal-sinyal atau clue-clue melalui apapun, bisa melalui seperti burung gagak, itu pertanda akan ada suatu kematian, seperti itu halnya. Mohon dengan bijak menyikapi ya, jangan memvonis kalau kartu tarot itu adalah setan, tergantung orang yang membacakannya. Oke ya. Jadi begini, pesan dari kartu ini ya, Adis di tengah malam, apakah dia mencintaimu? Ya, dialah ada sosok yang lembut, sang penakluk, tetapi ada penentuan di sini, yaitu suatu kebahagiaan tentang hubungan ini sesuai dengan perputaran atau perubahan waktu ya. Dia ingin hidup berbahagia dengan kamu, tetapi dia perlu kehati-hatian dalam hubungan ini. Jangan sampai hubungan ini berakhir begitu saja, karena terkadang dia ada keputusasaan, karena di antara kamu atau dia itu suka membuat pasangan kalian itu putus asa gitu loh. Karena apa itu? Ya mungkin kalian sering berantem, bertengkar, yang membuat down gitu. Dua-duanya itu kalian merasa down, tetapi kalian mencintai, nanti bertemu kembali karena memang kalian bahagia dan dua-duanya saling menaklukkan gitu loh. Ada putaran waktu di sini, jadi kalian harus hati-hati. Oke ya, edisi tengah malam, apakah dia mencintaimu? File nomor 4 ya, 2121. Tidak ada klarifikasi ya. Kalau kalian ingin lebih detail, ikuti edisi bertanya apakah dia mencintaimu ya. General reading yang penuh dijabarkan. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih yang sudah intens ataupun sudah selalu standby di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Dan terima kasih untuk yang berkenan mampir di channel ini. Semoga bisa menjadi channel pilihan kalian juga ya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa.
Semoga kita selalu dipertemukan, selalu mendapatkan perlindungannya, dan terjalinlah silaturahmi ya, karena sejatinya hubungan seorang manusia atau umat Allah itu horizontal, harus saling berkomunikasi, harus saling bersilaturahmi. Amin. Ada kebenaran adalah milik Allah, ada kesalahan adalah milik Mendes Tarot sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih sekali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. I miss you. See you. Bye.